Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sebrina Sumantri, NIM 1057211278, kelas HR18D. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari materi saya yang akan saya jelaskan, yaitu globalisasi dan manajemen sumber daya manusia, yang mengenai perspektif tentang globalisasi. Pertanyaan pertama menanyakan bagaimana kita memahami sifat globalisasi. Beberapa pengamatan umum adalah dalam rangka sebelum kita memulai diskusi utama, SDM internasional profesional perlu mengadopsi pandangan yang luas dari globalisasi. Pengalaman organisasi mereka berbagai faktor yang terkait dengannya, yang dari ekonomi, politik, budaya, dan sifat sosiologis. Namun, saat mereka berurusan dengan orang-orang yang harus mereka atasi, bukan hanya konsekuensi dari globalisasi, pasar, dan industri, tetapi dampak yang ini memiliki perilaku, sikap, dan pola pikir. Dalam kaitannya dengan organisasi, globalisasi dianggap ada dalam tindakan perusahaan atau relatif sedikit yang melihat seluruh dunia sebagai tanpa bangsa dan tanpa batas. Akibatnya, selalu ada fokus pada MNC dalam literatur globalisasi. Sementara ini dapat dimaklumi, peluang untuk beroperasi secara global semakin beragam, meskipun alangkah baiknya jika kata organisasi diganti dengan perusahaan. Dalam bab ini kita tidak bisa. Sebagian besar pekerjaan terkonsentrasi pada perusahaan daripada yang lain. Operasi atau organisasi global yang menarik. Para akademisi berpendapat bahwa pemahaman yang benar operasi global juga harus memasukkan pembelajaran dari bisnis keluarga internasional unit, jaringan pengusaha luar negeri, dan bahkan geng ilegal, yang semuanya telah ditemukan cara beroperasi lebih global, atau Parker 1998. Globalisasi umumnya kemudian, tetapi tidak secara eksklusif, dilihat sebagai proses ekonomi. Mengapa? Ekonomi politik cenderung menggunakan model ekonomi untuk menetapkan siapa yang relevan atau pelaku adalah dan menghitung kepentingan relatif mereka. Kemudian mereka memasukkan informasi ini ke dalam model politik untuk memahami bagaimana berbagai aktor ini akan menggunakan kekuatan mereka untuk membentuk keputusan atau hasil kebijakan. Rowley 2003. Para ekonomi juga telah menetapkan konsensus yang lebih besar tentang bagaimana mengukur banyak konsep yang terkait dengan globalisasi, atau bab berikutnya membahas langkah-langkah internasionalisasi industri atau perusahaan dan menunjukkan bahwa ini tidak sepenuhnya benar. Para ekonomi memiliki kepentingan langsung dalam memahami globalisasi. Tidak ada aktivitas yang lebih mengglobal secara intrinsik daripada perdagangan. Tidak ada ideologi yang kurang tertarik pada negara daripada kapitalisme. Tidak ada tantangan terhadap perbatasan lebih berani dari pasar. Rowley 2003 telah menyatukan banyak untaian yang bersama-sama membentuk pandangan kami tentang globalisasi dan menyajikan serangkaian definisi yang menangkap keragaman tema. Perspektif ini mewakili serangkaian dorongan dan tarikan yang mengelilingi organisasi atau perusahaan dan mempengaruhi cara mereka mengelola. Mereka juga mencerminkan beberapa perbedaan penting dalam perdebatan tentang globalisasi. Globalisasi dari pasar didorong oleh kebutuhan pelanggan akan produk dan layanan yang serupa di seluruh dunia. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya homogenitas kebutuhan pelanggan, tetapi umumnya diimbangi oleh fakta bahwa ketika pelanggan menjadi lebih sadar akan kebutuhan mereka yang tampaknya serupa di seluruh dunia, mereka semakin canggih dan perilaku yang terinformasi cenderung menghasilkan permintaan akan produk yang lebih bervariasi dan kompleks, bukan yang berstandar. Internasionalisasi berkonotasi perluasan antarmuka antar negara, aliran bisnis, barang atau modal dari satu negara ke negara lain, yaitu suhu tindakan di mana kebangsaan masih kuat dalam kesadaran sebuah perusahaan global. Sebaliknya, Parker 1998. Yang pertama,
menarik sumber daya dari dunia. Yang kedua, memandang seluruh dunia sebagai rumahnya. Yang ketiga, membangun kehadiran di seluruh dunia. Yang keempat, mengadopsi strategi bisnis global. Dan yang kelima, melampaui batas internal atau orang, proses dan struktur, dan eksternal batas-batas bangsa, ruang dan waktu. Pertumbuhan perusahaan global menyebabkan peningkatan permeabilitas dalam tradisional batas-batas bisnis, yang pada gilirannya mengarah pada tingkat perubahan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan jumlah dan keragaman peserta, meningkatnya kompleksitas dan ketidakpastian. Singkatnya, globalisasi sebagai suatu proses bukanlah sesuatu yang didefinisikan dengan baik. Di bab selanjutnya, kami melihat cara yang berbeda di mana orang lain mencoba untuk mengukurnya melalui globalisasi industri, internasionalisasi organisasi, dan internasionalisasi fungsi bisnis. Namun, di sini kami berkonsentrasi pada sikap bersaing yang dimiliki tentang globalisasi dan analisis luas sejauh mana yang secara keseluruhan tingkat globalisasi mungkin telah meningkat. Selanjutnya, definisi globalisasi. Dari perspektif ekonomi, globalisasi dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, sebuah proses di mana pasar dan produksi di berbagai negara menjadi semakin saling tergantung karena dinamika perdagangan barang dan jasa dan arus modal dan teknologi. Yang kedua, selain itu, perubahan sifat barang yang diperdagangkan dengan tradisional vertikal produksi menjadi terfragmentasi. Lebih banyak barang setengah jadi melintasi perbatasan dan strategi perusahaan outsourcing ke pusat berdasarkan internasional spesialisasi. Yang ketiga, perpindahan faktor-faktor produksi dari satu negara ke negara lain. Yang keempat, integrasi pasar keuangan atau faktor produksi yang paling dapat dialihkan dan aliran modal internasional yang lebih lancar. Yang kelima, penciptaan pasar global berdasarkan arus tenaga kerja lintas, batas tingkat tinggi, migrasi, perdagangan, komunikasi, pengangkutan barang dan barang lainnya. Melalui lensa politik, sosiologis, atau budaya, pertimbangan ekonomi ini adalah dilengkapi dengan perspektif berikut. Yang pertama, fenomena politik di mana keputusan oleh kepentingan pribadi memperkuat kebijakan pilihan yang mendukung proses globalisasi lebih lanjut. Yang kedua, intensifikasi hubungan sosial di seluruh dunia yang menghubungkan tempat-tempat yang jauh dengan cara itu berarti bahwa kejadian-kejadian lokal dibentuk oleh kejadian-kejadian yang bermil-mil jauhnya. Yang ketiga, keadaan pikiran atau cara berpikir tentang dunia yang berarti individu membayangkan tempat mereka dalam masyarakat atau politik dalam istilah global. Yang keempat, proses persaingan yang melibatkan difusi teritorial benda, orang, dan ide-ide dan proses di mana berbagai bagian dunia secara bertahap menjadi lebih saling bergantung. Pertumbuhan perusahaan global menyebabkan peningkatan permeabilitas dalam tradisional batas-batas bisnis, yang pada gilirannya mengarah pada tingkat perubahan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan jumlah dan keragaman peserta, meningkatnya kompleksitas dan ketidakpastian. Singkatnya, globalisasi sebagai suatu proses bukanlah sesuatu yang didefinisikan dengan baik. Di bab selanjutnya, kami melihat cara yang berbeda, di mana orang telah mencoba untuk mengukurnya melalui globalisasi industri, internasionalisasi organisasi, dan internasionalisasi fungsi bisnis. Namun, di sini kami berkonsentrasi pada sikap bersaing yang dimiliki tentang globalisasi dan analisis luas sejauh mana yang secara keseluruhan tingkat globalisasi mungkin telah meningkat. Di luar ekonomi, pemasaran dan literatur strategi, diskusi yang lebih kritis dan bermasalah tentang globalisasi terjadi. Ini dapat diringkas di bawah tema-tema utama berikut. Yang pertama, perspektif, tidak ada yang baru. Yang kedua, pendekatan positif IMF. Yang ketiga, perspektif negatif atau neokolonial. Yang keempat, perspektif transformatif. Selanjutnya, hakikat dan konsep perspektif globalisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Global berarti secara umum, keseluruhan, secara bulat, secara garis besar, dan meliputi seluruh dunia. Perspektif artinya wawasan atau cara pandang. Perspektif adalah cara pandang atau cara berpikir seseorang tentang suatu objek. Jadi, perspektif global dapat diartikan sebagai suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Secara ilmiah, perspektif global adalah wawasan atau cara pandang mengenai fenomena secara keseluruhan, yakni fenomena adanya interaksi, interdependensi, dan kompetensi antar umat manusia di muka bumi. Siarta 2004. Dengan kata lain, perspektif global adalah suatu pandangan yang timbul akibat suatu kesadaran bahwa hidup ini adalah untuk kepentingan global yang lebih luas. Oleh karena itu, sikap dan perbuatan kita juga diarahkan untuk kepentingan global. Secara umum, pengetahuan tentang perspektif global adalah selain untuk menambah wawasan, juga untuk menghindari diri dari cara berpikir sempit, terkotak oleh batas-batas subjektif, primordial atau lokalitas, seperti perbedaan warna kulit, ras, nasionalisme, yang sempit dan sebagainya. Lee Anderson dan Charlotte Anderson 1979 menyatakan bahwa untuk mempersiapkan peserta didik agar menjadi warga negara yang baik harus dimulai dari berbagai macam kelompok yang melibatkannya, dari yang terdekat hingga yang terjauh, yaitu dari masyarakat lokal, nasional, hingga global. Terdapat beberapa tujuan pokok dari perspektif global, yaitu yang pertama, mengembangkan pengertian keberadaan mereka sebagai individu-individu yang membentuk masyarakat. Yang kedua, mengembangkan pengertian bahwa mereka merupakan anggota dari masyarakat dunia. Yang ketiga, peserta didik harus diberi pengertian bahwa mereka adalah partisipan atau pelaku aktif dalam masyarakat global ini. Yang keempat, mendidik peserta didik agar mempunyai kemampuan untuk hidup secara bijaksana dan penghuni planet bumi ini, serta sebagai anggota masyarakat global dan bertanggung jawab sebagai individu, sebagai umat manusia, dan sebagai insan. Adapun unsur-unsur perspektif globalisasi yaitu yang pertama, penduduk dunia. Penduduk dunia merupakan elemen penting yang menjadi subjek utama munculnya isu-isu global. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan menjadi wadah atau tempat di mana penduduk dunia saling berinteraksi sehingga muncul isu atau permasalahan global. Yang ketiga, iptek. Iptek merupakan sebagai sarana utama dalam mendorong penduduk dunia dalam mengetahui berbagai isu global. Yang keempat, pendidikan perspektif global. Pendidikan perspektif global bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai cara pandang terhadap permasalahan global dalam era globalisasi. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.